Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina ta'alluma syara'i'il Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'ul ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan seluruh orang tua jamaah masjid atau musola Al-Falah, wabil khusus yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Musola Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Kanda Haji Muhammad Sawan, Kanda Haji Aziz Muslim, Akhina Ustadz Mahfud Ka'ban, dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, serta senantiasa dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam Selasa ini kita bisa berkumpul kembali bermuajahah di tempat yang mubarak. Makasih. Mudah-mudahan niat kita untuk thalabul ilmi, menghadiri majelis ta'lim, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga yang sedang sakit, barangkali saudara, tetangga, sanak famili, teman-teman kita dirawat atau di rumah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila arwahil ulama'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila arwahil ulama'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab, summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dara'ihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim
برحمتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرمتهم ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح ثم إلى روح أمي حجر ثم إلى روح قمج طاهر بن نجرم وحجر سيتي بنت محمود ثم إلى روح حجي جيلاني بن محمد ثم إلى روح حجي محمد طيب بن حجي شرفني ثم إلى أرواح جميع keluarga besar Majelis Ta'lim Musola Al-Falah غفر الله ذنوبهم ونور ضرائحهم وجعل الجنة مثواهم ويعطي درجاتهم شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Ini pembahasan yang terakhir terkait dengan masalah persaksian. Nanti yang paling akhir dari kitab ini itu membahas tentang budak. Ya, belum dimulai. Lupa. Akidah mau gimana? Sebelum kita mulai ngaji, izinkan saya menyampaikan pengumuman doang bahwa Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Ruhul Bayan saat ini sedang melelang granit dan keramik. Kalau keramik itu buat lantai dan juga dinding kamar mandi guru dan santri-santri, dibutuhkan ada 190 meter. Ini yang keramik 1 meternya 100.000. 100.000 itu udah mencakup semen, pasir, udah semua itu. Jadi totalnya 19 juta. 100.000 dikali 190 meter. Yang kedua, melelang granit. Kalau granit buat ruangan santri, teras sama tangga. Totalnya 279 meter. 1 meternya 150.000. Itu di total ada 40 juta 850. Nah, total kesemuanya itu 60 juta 850. Total kesemuanya. Barangkali bapak-bapak mau ikutan lelang semeter 100.000 yang keramik. Kalau granit semeternya 150.000. Saya nggak ngajak doang, kalau saya udah berbuat. Saya ikutan lelang granit 30 meter. 30 meter dikali 150.000 berarti 4,5 juta saya ikutan. Istri saya juga saya suruh ikutan. Dia ngambil keramik 5 meter dikali 100.000, 500.000. Jadi saya dan istri totalnya 5 juta. Bahwa bapak nggak usah gede begitu, nggak usah. Misalnya semeternya dah 100.000 atau setengah meter 50.000 boleh. Yang penting namanya tercatat di daftar
orang-orang yang lelang. Kalau pengen granit 150, pengen keramik 100, itu per meternya. Baik, itu pengumumannya. Nyari barokah di bulan barokah, bulan Rajab. Ini kok tumben ini yang ngaji banyak tapi nggak terlalu banyak, nggak kayak biasa. Ini saya hitung ada 38. Biasanya sampai 60, 70, 90, 200 biasanya. Hujan ya Bang? Iya. Musim hujan, iya benar-benar musim hujan. Makanya yang nggak punya bini ngaji ya. Kalau yang punya bini sih nggak ngaji. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqbalu syahadatul a'ma. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita udah bahas tentang persaksian macam-macam. Termasuk hakullah, hakul adami. Ini pembahasan terakhir dari persaksian. Wala tuqbalu, dan tidak diterima syahadatul a'ma, persaksiannya orang buta. Buta kedua matanya, bersaksi nggak diterima. Illa fi khamsati mawadi'a wa fi ba'din husakhi khamsi mawadi'a. Tidak diterima persaksian orang buta kecuali dalam 5 keadaan atau 5 hal, 5 tempat. Semoga lah, yang penting 5. Tidak diterima persaksiannya orang buta kecuali dalam 5 hal. Wal muradu bi hadhil khamsati, yang dimaksud dengan 5 hal ini adalah ma yasbutu bil istifadati, itu sesuatu yang telah menyebar beritanya. Jadi 5 itu memang beritanya sudah menyebar, udah umum, menjadi konsumsi publik. Orang udah pada tahu semuanya. Karena orang udah pada tahu semuanya, makanya persaksian orang buta jadi diterima. Mislul mauti, nomor 1, umpamanya mati, berita tentang kematian. Nah, berita tentang kematian kan setiap orang bisa tahu. Tahu dari mana? Disiarin di speaker. Yang buta berarti dengar. Terus ada orang nanya sama orang buta itu, emang bener Pak, si Anu udah mati? Iya bener mati. Nah Bapak tahu dari mana? Kan Bapak buta. Selebar kampung orang udah tahu semua. Orang disiarin di speaker, masjid, musola, undangan nyolatin jenazah juga udah nyebar. Nah persaksian orang buta semacam itu dibenarkan. Sekarang berita tentang kematian di luar negeri, dalam negeri, di luar daerah, itu sudah bisa diketahui. Udah canggih, zaman HP. Zaman HP. Bahkan kadang-kadang ada berita orang masih hidup diberitakan mati. Nah ini yang repot. Kayak kemarin itu Kiai Haji Muammar Z.A, Qori internasional, udah nyebar kan beritanya, udah pasang fotonya, ternyata hoak. Dulu ada di Bareng, di Kudus itu ada wali besar, almarhum, al-maghfurlah, Kiai Haji Basir namanya. Itu yang biasa memberikan ijazah Dalailul Khairat, Dalailul Quran. Beliau tuh mu'jiz. Banyak sekali santri-santri, bahkan orang dari luar daerah Kudus berbondong-bondong datang ke Kudus minta ijazah.
Ijazah itu doa atau wiridan yang diberikan oleh seorang guru untuk kita amalkan. Itu namanya ijazah. Nah, terus kita amalin. Kalau ada mukjiznya, ada yang mengasih ijazah, itu tajam. Tajam. Kayak jalan-jalan ke Jember, Jawa Timur kemarin kita ya. Terus dikasih sholawat apa? Mansub. Diamalin gitu. Diamalin ya. Bang Haji Ajis tuh udah metik buahnya, rajin baca itu. Pengen punya anak lanang, dikobol sama Allah. Punya anak lanang. Anaknya sekarang ngapalin Quran, mudah-mudahan gampang ngapalin. Tuh. Itu banyak yang sudah memetik hasil dari istiqomah membaca sholawat mansub. Karena memang ada mukjiznya yang memberikan ijazah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bi'adz-dzunub wa tuslihu bi'al qulub wa tantaliqu bi'al usub wa talinu bihas-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Yang punya itu Habib Saleh Tanggul. Terus turun-temurun kepada zuriyah beliau. Nah, kita diberikan kepada zuriyahnya. Namanya ada mukjiznya. Kemarin yang ngasih kita namanya Habib Thalib, cucu beliau. Sama Habib Haidar Barum, cicit beliau. Saya juga pernah tuh tahun 98 kalau nggak salah tuh, 98. Saya lagi main ke Blora. Ke Blora sama teman saya namanya Gus Aulia Rahman. Dia putra seorang Kiai Haji Zainal Mustafa, ceramah keliling kampung, Kiai di daerahnya. Satu ketika tuh pagi-pagi itu, sekitar jam 6 pagi dah, saya sama Gus Aulia ini jalan-jalan ke sawah, banyak sawah. Ada aki-aki, udah tua, udah tua. Ada aki-aki. Iya, udah tua. Itu di sawah itu. Nah, terus saya dipanggil itu. Sini dong. Sini tong, bahasa Betawinya. Sini tong. Berdua nyamperin. Terus ditanya itu Gus Aulia Rahmah, iki sapa? Saya itu maksudnya iki sapa, ini siapa gitu. Ini teman saya Mbah, Budi namanya. Ntar habis maghrib ke rumah Mbah ya gitu. Oke Mbah, insyaallah. Nah, terus sudah saya jalan lagi, saya tanya, itu siapa Gus? Itu namanya Mbah Fathur Rahman. Ya benar, habis maghrib saya ke rumahnya. Dikasih ijazah, sholawat juga sama. Suruh ngamalin itu, ada puasanya 7 hari. Udah saya kerjain tuh ada puasanya. Sholawatnya sholawat haibah. Itu kalau kita ngomong ceramah di depan siapa, pakai bahasa, pakai. Itu tenang hati bawaannya, nggak grogi, nggak gugup, nggak deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga apa? Anehnya itu, apa-apa yang kita udah lupa, apa itu dalilnya, apa itu materinya, tahu-tahu muncul aja gitu, ingat sendiri. Masya Allah, dikasih sholawat itu, dan itu bermanfaat banget, bermanfaat sekali. Dari tahun 98 sampai sekarang tuh saya amalkan. Itu namanya ijazah, haibah, kewibawaan. Apalagi kalau kita punya hajat besar, pengen apa, itu malamnya sholat hajat 2 rakaat, sholawat itu dibaca 313. Sholawatnya apa? Ya, saya nggak kasih. Datang ke rumah. Iya, datang ke rumah. Kecakapan Kang. Bubra sekarung. Udah datang aja. Kalau minta ke rumah pasti saya kasih. Cuman orang-orang tertentu doang yang dikasih. Itu betul itu, Masya Allah. Itu namanya ijazah. Lah kalau kita belajar dari primbon, bener itu wiridan, cuman kan nggak jelas pengarangnya siapa. Terus kita juga kagak dibaiat. Ajaztuka hadhil ijazah, aku berikan kamu ijazah, aku berikan kamu ijazah. Ini, wah, terus kita jawab kan, qabil tuh saya terima ijazah ini. Lah kan enggak, kalau di primbon maka kagak kan.
Atau dari ayat Quran luar biasa hebatnya. Cuma nggak ada kan yang memberikan kita amalin ayat ini kan enggak. Harus ada gurunya. Nanti di situ ada arahan apa puasa apa bagaimana. Itu namanya ijazah. Di Kudus namanya Mbah Basir. Saya banyak sekali dapat ijazah dari beliau. Dalailul Quran, Dalailul Khairat, ada hizib Bahar, ada hizib Sakron, Wirdus Sakron, macam-macam, Wirdul Latif, banyak sekali dari beliau itu. Nah itu karena ada ijazahnya, jadi apa yang kita amalkan itu menjadi asar, ada asarnya, ada manfaatnya, ada keberhasilannya. Lah, suatu ketika Mbak Basir itu diberitakan meninggal dunia, menyebar, datang dari luar kota, orang kampung berdatangan, ada yang bawa beras, bawa pisang, orang dusun, ada yang bawa macam-macam. Dengar, loh, aku ki sewu urip kok dikabarno mati ku piye ta? Saya ini masih hidup kok diberitain mati, itu hoax. Artinya berita tentang kematian itu cepat sekali menyebar. Nah itu yang disebut dengan ma yasbutu bil istifadati. Beritanya sudah menyebar kemana-mana. Kalau memang mati beneran, terus ada orang datang ke kampung kita, pas yang ditemuin itu orang buta, nanya, Pak maaf Pak, ya siapa ini? Saya dari luar daerah, dari Kuningan misalnya. Saya mau nyari rumahnya bapak ini, yang rumahnya di sini. Loh, itu udah meninggal. Loh, kata ya buta. Ditanya sama orang itu, Bapak tahu dari mana kalau dia sudah meninggal? Beritanya sudah menyebar. Nah, itu yang disebut dengan mayasbutu bil istifadah. Beritanya sudah menyebar. Udah di mana-mana itu metang. Tahlilannya 7 malam ya udah. Disiarin di masjid musola, iya. Disebarin undangannya kemana-mana, iya. Nah, persaksian orang buta semacam itu dibenarkan. Satu. Yang kedua, wa nasabi nasab li zakarin au unsa min abin au qabilatin. Wa kadza al yasbutu an-nasabu fiha bil istifadati 'alal asahi. Yang kedua, orang buta dibenarkan persaksiannya dalam al-nasab. Nasab. Ribut-ribut masalah nasab, ini anaknya siapa? Orang tuanya siapa? Keturunan siapa? Atau dari kabilah mana, dari suku apa, marganya apa. Kan ada ya, kalau orang Arab kan ada marga-marga ya. Al-Attas, As-Segab, Al-Habsyi, Al-Bahar, terus apa lagi? Al-Haddad. Macam-macam itu marga Habib, itu banyak sekali. Nah ini bisa dibenarkan persaksian orang buta. Pak mau tanya apa? Apa benar itu si Pulan anaknya Bapak Pulan? Misalnya si Udin anaknya Bapak Umar. Udin yang mana ini? Itu Udin yang rumahnya samping masjid itu katanya anaknya Bapak Umar. Lah emang anaknya dia. Anaknya dia. Terus engkongnya si Anu, uanya si Anu. Dan Bapak tahu dari mana? Itu muslim berkampung, orang udah tahu Tom. Kalau Udin anaknya si Sanu. Asalkan seluruh masyarakat sudah menyebar dan sudah sepakat, nggak perlu juga ada tes DNA. Kan lagi rame-rame itu kemarin, yang meragukan tentang status nasab keturunan Habib Ba'alawi. Ingat nggak? Yang rame-rame itu. Ada kiai dari Banten, tahu nggak? Nah, saya nggak mau sebut namanya, kita ngomongin orang. Itu ada kiai dari Banten yang meragukan keturunan habaib di Indonesia karena dianggap nasabnya telah putus dari marga Ba'alawi.
Sebetulnya nggak begitu kalau konteks fikih. Asalkan mayasbutu bil istifadah. Beritanya sudah menyebar. Si Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Dia Habib, Habib, dia Habib, Habib. Semua orang udah Habib, udah tahu. Nggak perlu juga harus dituntut tes DNA. Persaksian orang buta saja bisa dibenarkan dalam hal itu. Kenapa dibenarkan? Beritanya udah menyebar. Kayak Habib Rizik. Ya, se-Indonesia tahu nggak kalau beliau Habib? Tahu. Maka orang buta kemudian ditanya, Habib Rizik itu benar nggak Habib? Ya benar Habib. Marganya apa? Bin Syihab. Ya kan? Nah, terus kemudian buktinya apa? Semua orang udah tahu semuanya. Tercatat di Robitoh Alawiyah. Semua kiai tahu, semua orang tahu bahwa beliau itu Habib keturunan Nabi. Tes DNA nggak perlu, udah. Karena sudah menyebar ke seluruh berita itu. Mayasbutu bil istifadati. Mayasbutu al istifadah. Jadi beritanya sudah menyebar kemana-mana. Mayasbutu bil istifadati. Kalau orang buta ditanya tentang nasab, ya dibenarkan. Emang benar si Anu yang rumahnya di pinggir itu, anaknya itu? Iya benar anaknya dia. Saya saksinya itu benar. Dibenarkan. Kemudian wa mislul milkil mutlaqi, termasuk diantaranya milik mutlak. Mutlak. Ini sepeda punya siapa ini? Itu punya si Anu itu. Yang ngomong orang buta. Lo kok tahu? Iya saya tahu banget. Bapaknya yang cerita pas saya habis beliin tuh sepeda. Yang nyaksin ke orang se-RT semuanya tuh. Bil istifadat udah menyebar. Kepemilikan orang yang memang nyata-nyata milik orang itu kemudian disaksikan oleh orang buta, dibenarkan persaksiannya. Dibenarkan. Ini sarung punya siapa ini? Punya Ustadz Mahfud Ka'bah apa punya Bang Haji Aziz? Nanya orang buta. Yang mana itu mereknya apa? BHS. Setahu saya yang merek BHS itu punya Haji Aziz. Sebab Ustadz Mahfud Ka'bah kayaknya gajah duduk. Misalnya. Lah kau tahu dari mana? Tahu saya orang belinya. Bininya cerita, saya habis beliin kain BHS. Tuh, dibenarkan. Wa tarjamati dan terjemah juru bahasa. Orang buta jadi penterjemah bisa saja, nggak jadi masalah, dibenarkan. Udah orang ngomong Inggris, nah kita kagak paham, kan perlu penterjemah. Yang menterjemahkan itu misalnya orang buta, ya nggak jadi masalah, boleh-boleh saja, bisa. Dulu di Kudus ada ulama besar ya, udah wafat, Allahu yarham, almarhum al-maghfurlah. Namanya Hadratus Syekh Haji Turaihan Ajuri Asy-Syarafi. Ulama mualim yang luar biasa itu. Terutama di bidang ilmu falak. Itu gak ada yang nandingin kealiman beliau di bidang ilmu falak sedunia. Bukan se-Indonesia, sedunia. Makanya ada di Kudus itu ada Ma'had Ali. Ma'had Ali itu sekelas universitas. Orang-orang yang sudah lulus SMA atau aliyah melanjutkan ke jenjang berikutnya kan fakultas. Nah kalau di kalangan pesantren namanya Ma'had Ali. Itu hanya di Kudus yang jurusannya khusus tentang falak. Ilmu falak, astronomi. Udah ketahuan. Besok nisfu Sa'ban tanggal berapa, Ramadan tanggal berapa. Kayak kita ini. Kemungkinan ya Pak, kemungkinan. Ramadan akan berbeda antara kita yang ikutin pemerintah atau Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah kan berbeda. Untuk awal Ramadannya nanti resminya akan saya sampaikan. Saya sampaikan ke Bang Haji Wan. Kemungkinan besar akan berbeda.
Orang Muhammadiyah sudah menentukan awal Ramadan 11 Maret. 11 Maret, hari Senin. Tapi perasaan saya ini kemungkinan besar akan berbeda. Sebab pemerintah dan juga NU, Nahdlatul Ulama, itu kemungkinan besar akan menetapkan Ramadan tanggal 12. Artinya hari Selasa. Orang Muhammadiyah tarawehnya malam Senin, kita tarawehnya malam Selasa. Hari Selasanya baru puasa. Tapi lebarannya kemungkinan besar bareng. Jadi dia puasanya 30 hari, kita puasanya 29 hari. Kan bareng akhirnya. Nah itu kan emang yang kita mau. Puasa belakangan, kalau perlu lebaran duluan. Itu kan maunya begitu kan. Puasa pengennya belakangan, lebaran pengennya. Ada yang kagak puasa banyak, giliran lebaran nangisnya paling kencang. Siapa be dipelukin? Maafin ya Mang, maafin Mang Haji. Bajunya mengkilap, sepatunya mengkilap. Puasa itu dia ora. Ora. Pagi-pagi lagi ngopi. Enak apa kagak? Lah enak, bagaimana kagak enak? Orang-orang lagi puasa dan lagi ngopi, bagaimana kagak enak? Enak banget. Siang-siang tengari uang-uang es kelapa. Lah kita mah lagi cengap-cengapan. Ada yang puasa mandi mulu ya ada. Jam 9 pagi mandi, jam 11 mandi, jam 1 mandi, jam 3 hilang. Bininya nyariin, anaknya nyariin, lagi nyelam di kolam. Ada yang model begitu, mandi mulu, makruh, biar seger Ustaz. Seger ya seger, jangan mandi mulu. Kalau zaman dulu kita masih kecil mandinya di kali, ya mandi kali dulu. Saya ngerasain itu, mandi kali, nibrak dari pohon waru. Sekarang mencari udah susah pohon waru. Bocah tanya pohon waru belum tentu tahu bocah. Kagak kenal. Nibra tuh dari pohon waru tuh. Lomba berenang sama teman-teman. Sama emak izin dah, mak mau main ke sawah. Ngangon kebo. Kan kalau mau lebaran ada patungan kebo ya. Ngangon kebo. Kata emak, jaga puasanya tong. Iya mak. Kebonya makan, kita yang ikut makan. Sama sama kebo. Kan ada kebun apa itu? Kebun semangka itu. Kadang-kadang yang punya semangka ngekstrain. Boleh, udah boleh. Oh, kita nyari itu. Makan. Dulu. Jangan kata, berarti guru bader juga dulu ya. Dulu, kelas 4, kelas 5. Kelas 4, kelas 5 belum ada dosanya Ustaz Mahfud. Belum ada. Masih kecil nyolong tebu. Ingat banget saya dikejar-kejar Bang Sopri. Diselepati. Itu saya punya teman namanya Rohadi tuh. Larinya kan kenceng banget dia. Emang saya rada licik dari kecil saya mah. Rada pinteran. Saya bilang, yang godot tebunya gua. Ntar kalau begitu udah putus lu bawa lari. Ya kan lu larinya kenceng. Iya dah. Begitu saya godot kan putus. Dibawa lari udah yang dikejar-kejar kan dia. Kalau saya mah aman banget ngodotin sendirian. Aduh. Masih kecil itu. Mana kejar nangis anak orang mulu lagi. Asal sore diparahin emaknya. Habis emak saya dioncong orang mulu. Ya, lu ngapa sih? Anak lu bener banget. Tukang kejar nangis anak orang. Dulu. Sekarang mah udah. Ya puasa mandi mulu. Makruh. Nah, balik lagi. Ya, di Kudus itu ada itu seorang ulama besar namanya Mbah Turai'an Ajuri Asy-Syarafi, ahli ilmu falak. Kedatangan tamu dari Mesir. Namanya Syekh Salahuddin, namanya Syekh Salah. Terus disampaikan, "Mbah, napa? Ada tamu dari Mesir mau ketemu Mbah." "Mbah, aku nggak bisa ngomong Arab kok, gimana sih?" kayak gitu. "Mau ngapain?" "Enggak, nanti ada terjemahnya." Beliau ngomong diterjemahkan, ntar Mbah bicara juga disampaikan. Ya udah kalau begitu Mbak, mau saya.
Itu ulama alimnya kayak gitu. Jangan dikira kagak alim, itu kitab model apa aja beliau tahu semua. Tapi orang Arabnya nggak bisa ngomong Arab. Orang ngomong Arab, beliau paham semua. Tapi jawabinnya nggak bisa. Itu banyak sekali. Termasuk saya. Ngomong Arab nggak tapi lancar. Agak bisa. Ngomong Arab paling ya kita ngomong Arab tuh kalau lagi diangkot tuh berdua itu colek-colekan supaya dianggap bisa ngomong Arab. Ngomong yang satu. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli. Temennya nyautin, wa yusalli wa barik kali. Katakan dek, wih pinter ngomong Arabnya. Padahal lagi ngapalin rawi. Yang penting kan bahasa Arab. Orang yang kagak tahu mangut-mangut ngomong Arabnya pinter banget. Lagi ngapalin rawi itu dia. Bahasa kagak bisa saya. Tapi saya bisa baca kitab. Arab gundul, ngerti artinya. Orang Arab ngomong ya saya paham. Balikinnya yang kagak bisa. Nah, andai kata diterjemahkan oleh orang buta dan dia ngerti itu diterima. Atau dia bersaksi atas penterjemahan orang lain, itu juga diterima. Orang lain yang menterjemahkan, orang buta yang bersaksi, nah itu diterima persaksiannya. Titik yang terakhir, wa ma syahida bihi qablal a'ma. Bentar. Ini kok punya redaksinya. Bentar. Kita lihat dalamnya. Qablal a'ma. Iya. Innal a'ma imma yatajal basri ka baymanika. Ya bentar. Wa ma syahidah bihi qablal a'ma. Dan juga persaksian yang dilakukan oleh orang buta sebelum dia buta itu dibenarkan. Kan ada orang yang buta awalnya kagak buta, ya ada ya. Gus Dur itu kan awalnya kan nggak buta, awalnya itu matanya melihat, tapi karena beliau terlalu sering membaca konon katanya, bacanya rajin sampai matanya rusak, nah, terus jadi buta. Nah persaksian dia sebelum dia buta, dia bersaksinya saat dia buta itu dibenarkan. Saya buat contoh begini. Hari Jumat dia bakal dijadikan saksi. Oke, padahal dia hari Rebo itu belum buta. Pak, Bapak hari Jumat bakal jadi saksi. Ya, oke. Bapak ngelihat kan kejadiannya, saya ngelihat sendiri hari Rebo saya ngelihat. Oke, hari Kemisnya kecelakaan. Bes matanya buta. Pas hari Jumat dihadirkan dalam keadaan buta, padahal dia ngelihatnya tadi hari Rebo. Nah itu persaksiannya dibenarkan sebab dia bersaksi sebelum dia buta. Nah cuma masalah ini ada khilaf Pak, jujur ini ada khilaf. Wa ma syahida bihi qablal a'ma wa fi ba'din nusakhi wa ma syahida bihi qablal ummi. Sebelum dia buta itu tidak sah kalau saksinya saksi perkawinan, walaupun sebelumnya dia tidak buta. Sah kalau saksinya saksi perkawinan. Ini khilafnya. Khilaf itu artinya ada kontradiktif antar ulama, beda pendapat. Saya buat contoh begini. Ada orang pengen ngawinin anaknya. Hari apa? Hari Ahad lah katakan, hari Minggu, hari Ahad. Sebulan sebelumnya udah ngabarin, Pak Kiai, Pak Ustadz, ada apa? Saya pengen nikahin anak saya. Lah terus pengen ngarap berkah. Saya pengen dihadirin sama Kiai.
Dan saya jadi apa? Jadi saksi Pak Kiai. Kan syaratnya orang jadi saksi kan harus adil. Pengertian adil itu orang yang tidak fasik. Artinya tidak pernah melakukan dosa besar. Orang yang dosanya dikit dah, orang yang bersih. Saya pengen Pak Kiai jadi saksi. Oh ya sudah, kapan itu? Hari Ahad tanggal sekian bulan sekian. Oh sebulan lagi. Iya, matanya sehat, melek. Ya udah nanti saya datang. Tahu-tahu nih Kiai kecelakaan. Mau kagak mau, matanya dioperasi. Dapat 2 minggu setelah dioperasi, buta, nggak bisa ngeliat apa-apa. Hari Minggu saat terjadinya akad nikah, Kiai itu tetap datang sebagai saksi. Itu tidak sah, karena tidak boleh pernikahan dihadiri oleh orang yang buta. Walaupun bapaknya mintanya sebelum dia buta, dan bapaknya pasti tahu. Ini si Fulan yang bakal kawin, si Fulan calon mempelainya si A, udah tahu semua, udah nyebar. Cuman faktanya saat pernikahan dia sudah dalam kondisi buta. Tapi ini khilaf. Ada ulama yang memperbolehkan, boleh nggak apa-apa. Bahkan begini, syarat jadi saksi itu harus adil. Syarat saksi pernikahan itu harus adil. Pengertian adil diddul fasiqi. Bukan orang fasik. Apa sih fasik itu? Fasik itu orang yang pernah melakukan dosa besar atau doyan dosa kecil. Tiap hari kecil tumpuk. Pernah zina, pernah mabok, pernah judi, pernah nipu, pernah garong, itu namanya fasik. Orang fasik. Tidak boleh sama sekali jadikan saksi pernikahan. Nggak boleh. Lah kalau orang buta itu kan jauh dari kata fasik. Kenapa orang buta jauh dari kata fasik? Sebab kemaksiatan paling banyak itu timbul dari mata. Apalagi kalau dia butanya dari kecil. Dari kecil udah buta. Berarti kan kagak pernah ngelihat tontonan yang kagak bener. Dia juga kagak pernah ngelihat wadon. Kalau kagak pernah ngelihat wadon, berarti tidak pernah maksiat. Ini matanya. Lain sama kita. Asal keluar rumah udah ngabsen. Ya Kang, ngabsen. Udah cakep amat bocah ya, baju hijau. Cakepan yang baju merah coba dah liatin. Lah iya ono. Lewat lagi baju kuning. Ono cakepan lagi ono. Tuh, terus itu mata itu. Ngaku apa kagak? Ngaku guru lo sama. Nah makanya orang buta kadang-kadang itu punya keistimewaan. Istimewaannya apa? Ngapalin Quran gampang, cepet. 3 tahun 2 tahun hafal Quran. Ya banyak kan orang buta yang hafal Quran ya. Kiai Haji Masroh itu, Dua Allah dari Lasem itu. Namanya Kiai Haji Masroh. Ya Bang Haji, di tempat kita itu temannya Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Muhajir. Itu kalau haul beliau itu 1 juz 5 menit itu. Ustaz Mahfud 1 juz 5 menit. Saking lancarnya baca Quran. Dan anehnya beliau itu bisa disimak. Bisa disimak. Baca cepetnya kayak gitu bisa disimak. Kan ada yang bacanya cepet kagak bisa disimak. Tuh jauh mau kliwon, tahu-taunya ujungnya dong yang kita cegat. Ujung. Lah kalau beliau itu bisa disimak. Cepetnya kayak apa itu? 1 juz 5 menit Pak Ye. Bisa ngelempit waktu. Wah, punya Haji Saipi Angin. Siapa yang punya Haji Saipi Angin? Saya. Bukan dalam sejarah itu loh. Sejarah radio yang punya Haji Saipi Angin siapa? Arya Kamandano. Hajinya Haji Saipi Angin tuh. Arya Kamandano. Jadi bisa ngelempit waktu. 5 menit yang beliau baca sama kita setengah jam. Lalu kita kan supaya bisa disimak, bacanya tartil kalau kita. Lah setengah jam baru dapat sejuz karena tartil. Lah beliau 5 menit sama kita setengah jam bisa disimak. Bisa ngelempit waktu.
kayak Masyroh, matanya buta kedua-duanya. Tapi Quran lancarnya luar biasa. Kenapa? Karena maaf ini kagak ada dosanya. Ya bersih orang bersih. Imam Syafi'i itu pernah ngadu sama gurunya. Gurunya Imam Syafi'i namanya Kyai Waki namanya. Syakautu ila waki'in su'ahibzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hibza fadlun min ilahi wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Itu kata guru. Kata Imam Syafi'i begini, Tuan Guru, ada apa Syafi'i? Saya mau nanya apa? Saya kok susah banget ngapalin ya. Susah banget ngapalin. Padahal Imam Syafi'i umur 7 tahun udah hafal Quran. Usia 7 tahun udah hafal kitab Muwatta. Berarti hafalannya sangat tajam, sangat kuat, sangat hebat. Tapi beliau tawadhu, rendah hati. Bener-bener rendah hati. Ngakunya ngapalin susah banget. Susah saya ngapalin. Kata gurunya, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Syafi'i, kalau kamu pengen ngapal gampang, lancar, mudah, tidak ada hambatan, jangan pernah melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Jangan bermaksiat. Fa innal hifdza fadlun min ilahi. Karena orang apal itu anugerah dari Allah. Wa fadlullahi la yu'ta li'asin. Dan orang yang bermaksiat itu tidak mungkin akan diberikan anugerah oleh Allah. Anugerah Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang doyan maksiat. Imam Syafi'i pedalu diajarin untuk tidak bermaksiat supaya apalannya gampang, apalannya cepat. Nah, orang buta kan kagak mungkin maksiat. Mau maksiat apa dia? Matanya nggak bisa ngelihat apa-apa. Nggak bisa. Ada 2 orang yang kagak punya dosa. Orang buta, orang budak. Orang budak dikatain orang kagak marah. Woi, budak gak bu, diam aja, kagak marah. Dosanya dikit. Lah kalau kita karena dosa kita banyak, maka segalanya sulit, Nah, itu orang buta bisa dibenarkan persaksiannya dalam 5 hal dengan catatan ma yasbutu bil istifadhati, kabarnya memang sudah menyebar. Titik. Wa ma syahidah bihi 'alal madbuti. Bisa juga diterima persaksian orang buta sesuatu yang bisa diidentifikasi, bisa disebutkan, dipelanggeri, ini begini sifatnya begini, itu bisa juga. Pak, kenal nggak sama Udin? Udin mana? Itu yang rambutnya keriting, orangnya rada hitam, misalnya gitu. Disebutin ciri-cirinya semua itu. Bisa diidentifikasi secara menyeluruh. Oh iya, kenal. Di mana rumahnya Pak Ono? Di belakang masjid. Kalau dia mah itu. Oh. Kok dia tahu? Kan udah menyebar. Kalau Udin itu ciri-cirinya kayak gitu, udah menyebar ke kampung. Masih bisa dibenarkan persaksian. Wala tuqbalu syahadatu syahsin jarin li nafsihi naf'an wala dafi'in anha dhararan. Tidak diperbolehkan persaksian orang yang persaksiannya itu bisa menguntungkan orang lain atau dirinya, atau juga bisa memberatkan orang lain atau dirinya. Itu contoh Sayyid saksi untuk budaknya. Lu persaksiannya kan udah pasti nguntungin budaknya, orang milik dia. Seorang ibu menjadi saksi untuk anaknya, ya udah pasti persaksiannya akan meringankan anaknya. Seorang anak menjadi saksi untuk ibunya, udah pasti persaksiannya meringankan ayahnya. Ayahnya lagi lagi bersengketa, lagi bermusuhan, yang jadi saksi anaknya dihadirkan, itu udah pasti persaksi akan memberatkan yang
lawannya dan menguntungkan ayahnya. Nggak boleh persaksian semacam itu. Persaksian yang tidak berimbang namanya. Persaksian yang tidak adil itu tidak dibenarkan dalam Islam. Titik, selesai. Untuk selanjutnya kita masuk pada kitab Ahkamil Itqi. Kitab pembahasan tentang hukum-hukum membebaskan budak. Budak masuk pembahasan tentang budak. Ini nanti cuman saya baca doang, ya, nggak diterangkan secara mendetail. Jadi malam Selasa besok Bang Haji, Pak Haji Zen, Bang Haji Wan, Bapak, itu pembahasan terakhir dari kitab kita. Besok saya baca doang, saya terangin cuman sedikit aja. Setelah itu kita tutup doa, selesai. Bagaimana jadi motong kambing? Jadi mau malam Selasa apa satunya lagi? Selasa besok apa malam satunya lagi? Selasa besok berarti ya hatam besok, malam Selasa besok. Malam Selasa depan itu tanggal berapa? Tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak salah tanggal 5 ya. Iya, 5 Februari. Benar? Iya. Sudah masuk ke Saban? Belum. Apa mau di Nisfu Saban? Tapi saya di tempat lain Nisfu Saban. Saya sama Ketua Muslim rembukan rencanakan Rohan bersama. Dari saya tahun Kitab. kalian namanya Wangundi. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Kapan rencana Rohan umum Bang Haji? Tanggal berapa Syaban? 17 apa? 17 Syaban. Berarti sekalian kita tawakuf sementara gitu. Begitulah. Iya, berarti tanggal 17 Syaban itu berarti Senin, Selasa. Iya benar. Malam Selasa ya? Tanggal 26. Iya. Tanggal 26. Kita kan malam Nisfu Syaban malam Ahad. Iya. Malam Ahad. Tanggal 25. Itu malam 15 Syaban. Terus malam 16-nya berarti malam Senin. Ya, malam 17 Bang Haji ya. Malam 17 Syaban. Ya udah enggak apa-apa. Nanti besok kita hatamin aja, kita doa, cuman bacaannya belum. Kita pending tanggal 17. Nah, ini saya tawarkan Bang Haji ini pada ini. Mau ganti kitab apa ngulang dari awal? Hah? Yang apa Bang? Judulnya rame. Kalau ngaji paling enak ngaji fikih, iya kan ya? Kayak kita dari awal tuh, awal sampai akhir ini. Enak, banyak sekali hal-hal yang kita belum tahu kan ya. Kalau saya neranginnya kita kayak tasawuf itu ya, neranginnya neraka, belum ntar kagak ngaji. Tanya orang ngaji berhenti kok serem banget ngajinya. Begitu mulu. Masalah Ya kan? masalah itu juga tafsir nggak ngerti. Ya udah kalau enakan Masalah ibadah terutama ya pada zaman sekarang. Pikir yang penting. ya ada pikir ya. Berarti kita ulangannya kitabnya ya. Ya, hatam ulang. Ini berapa tahun ini? Masalah tahun itu kita berat. Ya. Udah pikir aja. Ya, Bismillah kita ulang lagi dari awal. Paling penting. Kitab yang lain lagi ya. Sebenarnya kalau dulu ada kitab Ada banyak, tapi banyak banget, ada ribuan. Nanti ya kita bahas lagi. Insya Allah yang kita bahas masih berkaitan dengan kitab fikih. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu dari kitab Kasyifatus Saja naik sekarang kitabnya Kifayatul Akhyar, sama fikih juga. Baik, ini saja, mari kita baca doa buat kita semua, mudah-mudahan sehat, panjang umur, barokah selalu, dan juga diberikan kesehatan lahir batin, berkah rezekinya, berkah umur. Kalau kita mati ya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.